Hey, investor retail. Jujur ya, kadang gue kesal banget lihat kejadian di market saham. Tiap kali ada saham yang tiba-tiba viral, yang masuk justru investor yang paling telat. Dan akhirnya, yang rugi juga orang yang sama, investor retail. Contohnya kejadian baru-baru ini. Ada satu saham yang jumlah investornya tiba-tiba naik lebih dari 20.000 orang dalam sebulan. Kedengarannya keren kan? Seolah-olah saham itu lagi diminati banyak orang. Tapi masalahnya, di saat investor baru berdatangan, sebulan terakhir harga malah turun sekitar 14%, dari sekitar 980 turun ke 835. Dan kalau lo lihat lebih jauh, dari harga tertingginya di 2.870, sekarang udah jatuh sekitar 70%. Sebut aja saham itu adalah INDS, Indospring Tbk. Jujur nih ya, fenomena kayak gini tuh bukan hal baru di market. Yang bikin gue heran adalah, kenapa investor retail selalu masuk di waktu yang salah? Gue sering lihat pola yang sama berulang-ulang. Ada saham yang baru naik dikit, orang pada cuek. Naik lagi sahamnya, masih sepi. Naik lebih tinggi, mulai dibahas. Tapi begitu naik ratusan persen, tiba-tiba semua orang ngomongin saham itu. Entah di grup-grup saham, TikTok, Telegram, atau dimanapun itu. Semuanya pada bahas. Dan di titik itu, anehnya orang mulai beli, dengan harapan bisa naik tinggi lagi. Tapi nggak sesederhana itu, bro. Kalau saham sudah naik jauh, yang beli di atas biasanya bukan pemain besar, tapi retail yang baru datang. Dan seringkali, mereka beli tanpa tahu apa yang mereka beli. Gini nih, di market saham tuh ada satu kenyataan pahit yang jarang dibahas. Market itu bukan tempat di mana semua orang bisa menang. Karena setiap kali ada orang yang untung, pasti ada orang lain yang rugi. Dan seringkali, yang rugi adalah orang yang datang paling akhir. Ketika saham udah naik dari harga 500 ke 2.000, itu biasanya udah ada seseorang atau sekelompok yang pegang dari bawah. Mereka udah untung besar. Dan ketika harga mulai tinggi, mereka mulai melakukan satu hal, jual pelan-pelan. Masalahnya, siapa yang beli saham yang mereka jual? Seringkali jawabannya investor retail yang baru masuk. Yang bikin gue makin kesel tuh banyak orang nggak belajar dari kejadian sebelumnya. Market udah sering banget ngasih pelajaran. Banyak saham yang naik tinggi terus dibanting jatuh ARB berjilid-jilid. Dan banyak investor yang nyangkut. Tapi, tiap kali ada saham yang udah naik, lalu dibahas sama seorang influencer atau bahkan bisa sekelas media, orang tetap melakukan kesalahan yang sama. FOMO, takut ketinggalan. Padahal di market saham, FOMO tuh salah satu cara paling dodoh buat kehilangan duit. Apalagi kalau udah FOMO, nggak punya planning ditambah panik. Hancur udah mentalnya tuh. Coba deh, perbaiki mindsetnya. Perbaiki pola pikirnya. Sekarang kan banyak ya, pihak yang ngasih outlook atau rekomendasi saham. Meskipun biasanya ada tulisan disclaimer, tapi tetap aja. Di era sosial media ini, semua orang bisa ngasih pendapat saham ini bagus atau saham ini jelek. Kalau kalian masih bingung nyari saham apa yang bagus, kalian berhak kok ikut rekomendasi orang lain. Bisa ikut dari analis sekuritas, atau dari pihak lain yang belum tentu mereka udah punya sertifikasi. Tapi, jangan ditelan mentah-mentah semua rekomendasi sahamnya. Kalian harus cek lagi setelah dapat rekomendasi. Apakah saham ini bagus berdasarkan fundamental, teknikal, atau dari keterbukaan informasinya? Atau apapun metode analisis yang kalian pakai deh. Ingat juga, pemahaman basic tentang investasi itu pakai 2L, legal dan logis. Saham di Indonesia udah pasti legal, payung hukumnya jelas, regulatornya ada. Nah, yang kedua nih, harus logis. Kalau ada rekomendasi saham dari orang lain, tapi setelah lu analisis ulang ternyata nggak logis, ya jangan dibeli. Simpel kan? Tapi, kalau maksa banget pengen beli karena kalian percaya kalau trading itu harus di saham yang lagi rame, itu silakan aja. Tapi harus ada trading plan. Kalau niatnya trading, itu bikin trading plan, sesimpel kalau harganya naik 3%, kalian amankan profit. Begitu juga kalau turun 3%, batasi risiko buat cut loss. Itu harus disiplin. Karena kalau nggak disiplin, kerugiannya bakal lebih besar. Bahkan bisa nyangkut kalau ARB berjilid-jilid. Contohnya udah banyak tuh, sekarang ada saham DADA. Terus, sekarang kejadian lagi di INDS. Korbannya masih sama, investor retail. Itu tanda kalau masih banyak investor retail di Indonesia masih serakah dalam memutuskan buat beli saham. Mungkin ada yang berpikiran pengen cepet kaya. Makanya langsung percaya aja sama info saham ABCD bakal naik ratusan atau ribuan %. Percaya deh,
Kalau ada orang yang udah tahu saham ini bakal naik ratusan atau ribuan persen, secara logika dia bakal diem. Atau kalau ngasih tahu ke orang lain, ya ke orang terdekat aja. Ibarat nemu harta karun sebuah peti besar berisi emas berlian. Nggak mungkin kan disebar ke sosial medianya? Pasti informasinya disimpan rapat-rapat. Jadi, yang mau gue sampaikan ke para investor di Indonesia, ayolah, gunakan logika dalam investasi atau trading. Jangan greedy, gampang kemakan sama narasi orang lain, pelajari dulu dasarnya, analisisnya, kalau udah bisa, terapkan itu. Investor yang bijak adalah investor yang berdiri pada kakinya sendiri.